Yuk, bertemu lagi dengan Ibu di channel Geografi 76 mata pelajaran Geografi. Oke, hari ini kita akan membahas tentang konsep wilayah dan tata ruang untuk kelas 12 IPS MA versi Starabota. Oke, kompetensi dasarnya pertama Ibu mengingatkan bahwa kalian memahami konsep wilayah dan kewilayahan dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Lalu yang kedua, membuat peta pengelompokan penggunaan lahan di wilayah kabupaten atau kota atau provinsi berdasarkan data wilayah setempat. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian mampu pertama memahami, menjelaskan konsep wilayah, pembangunan dan tata ruang, lalu memahami konsep pembangunan dan pertumbuhan wilayah, memahami perencanaan tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota, menjelaskan permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah, terakhir membuat peta pengelompokan penggunaan lahan di wilayah kabupaten atau kota atau provinsi berdasarkan data wilayah setempat. Oke, materinya apa saja? Pertama adalah konsep wilayah dan tata ruang. Ini, lalu yang kedua pembangunan dan pertumbuhan wilayah, ketiga perencanaan tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota, dan terakhir adalah permasalahan dalam penerapan tata ruang. Oke, kita mulai ya. Apa sih pengertian wilayah itu? Wilayah atau region adalah bagian atau daerah di permukaan bumi yang dibatasi oleh kenampakan tertentu yang bersifat khas dan membedakan wilayah tersebut dari wilayah yang lainnya. Jadi sebetulnya kurang tepat kalau kalian bilang wilayah Kabupaten Garut. Kenapa? Karena kalau kabupaten itu adalah daerah, yang artinya daerah itu ialah suatu bagian di permukaan bumi yang dibatasi oleh batas-batas administratif. Lebih tepatnya adalah kalian menyebutkan wilayah pegunungan, wilayah pantai, wilayah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia gitulah. Kayak gitu ya. Lalu selanjutnya, konsep wilayah menurut Richardson, Haggett, Cliff, dan Fry terbagi menjadi 3 kategori. Pertama, wilayah homogen atau uniform atau wilayah formal region. Artinya apa? Wilayah ini adalah tempat di mana populasi di suatu area memiliki karakteristik yang khas. Biasanya wilayah homogen atau wilayah formal didasarkan pada kriteria alam, populasi lokal atau wilayah formal. Seperti itu. Contohnya, misalkan wilayah dataran rendah, wilayah dataran tinggi, wilayah pegunungan, wilayah pantai, wilayah gurun. Seperti itu. Ciri khasnya adalah kalau gurun ada gurun pasir atau gurun es. Lalu yang kedua adalah wilayah fungsional atau nodal region. Ialah wilayah yang menekankan keterkaitan antar komponen atau lokasi. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah kota metropolitan yang dikelilingi oleh kota satelit. Ada yang tahu contoh kota metropolitan itu apa? Yap, betul, Jakarta. Jakarta itu dikelilingi oleh kota satelit. Apa itu kota satelit? Kota satelit adalah kota-kota kecil yang mengelilingi kota besar yang tujuannya adalah untuk menunjang seluruh kegiatan yang ada di kota besar. Seperti itu. Misalkan fungsi kota satelit itu adalah untuk tempat tinggal bagi masyarakat yang bekerja atau berkegiatan di kota besar. Gitu. Contohnya Jakarta itu dikelilingi oleh Bekasi, Cikarang, gitu kan, Depok. Nah itu yang disebut dengan kota satelit. Lalu yang ketiga adalah wilayah vernakular atau vernacular region atau wilayah perseptual, yaitu wilayah yang ada dalam pikiran sejumlah besar manusia. Ini biasanya memiliki identitas yang unik karena persepsi orang. Contohnya adalah Bogor kota hujan, Pekalongan kota batu. Kalau Garut kota intan atau kota dodol? Kalian lebih suka mana? Garut kota intan atau kota dodol? Nah selanjutnya, ini gambar peta. Nah, di samping wilayah, kita harus tahu apa itu kewilayahan atau nama lainnya adalah regionalisasi. Yaitu upaya untuk membagi-bagikan permukaan bumi menjadi unit teritorial dalam bentuk dan tujuan tertentu.
itu. Ini diperlukan untuk menyediakan informasi agar lebih sederhana, efisien, dan ekonomis. Contoh, peta di pojok kanan atas itu adalah pembagian waktu di Indonesia. Terbagi menjadi 3 pewilayahan, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Begitu. Nah, yang di bawah itu ada peta administratif atau kawasan wisata zona C. Berarti selain zona C ada zona A dan zona B. Itu yang disebut dengan regionalisasi. Jadi, wilayah-wilayah dikelompokkan karena memiliki kesamaan. Kenapa? Biar bisa menjelaskan secara sederhana. Nah, tujuan lainnya adalah pertama untuk menerapkan pemerataan pembangunan agar kesenjangan antar wilayah dapat semakin berkurang. Contoh misal, di Jawa Barat itu yang paling maju kabupaten mana? Misal Kabupaten Bandung, ada kota Bandung, lalu ada kota Depok, kan kayak gitu. Nah, itu berarti dikelompokkan ke dalam kabupaten yang maju. Terus ada kabupaten yang masih berkembang. Nah, itu dikelompokkan biar nanti kebijakannya bisa didistribusikan dengan baik, biar nggak ketuker gitu. Kalau udah maju berarti keperluannya apa, kalau misalnya masih berkembang keperluannya apa gitu. Yang kedua adalah untuk menjamin keserasian dan koordinasi antar program pembangunan setiap daerah. Tadi yang ini sebutkan ya. Jadi biar nantinya tuh misalkan Jawa Barat bagian selatan kayak Cianjur, Sukabumi, dan Garut itu karena wilayahnya pegunungan maka cocok untuk perkebunan atau pertanian. Nanti ada koordinasi pembangunan di setiap daerah. Lalu yang ketiga adalah untuk mempermudah proses sosialisasi berbagai program pembangunan kepada aparatur pemerintah di pusat atau daerah, masyarakat, dan para pengusaha. Ya, jadi intinya tujuan wilayahan itu adalah untuk memudahkan. Lalu selanjutnya, bagaimana sih metode untuk melaksanakan wilayah? Apakah bisa kelompokkan seenak kita? Tentu tidak ya. Pertama ada generalisasi wilayah. Ini adalah upaya untuk membagi permukaan bumi atau bagian-bagian tertentu menjadi beberapa bagian. Contohnya misalkan menggunakan parameter kondisi fisik, lingkungan, atau ekonomi atau sosial budaya. Yang tadi ya kata ibu, misalkan Jawa Barat itu bagian utara, kalau berdasarkan kondisi fisik lingkungan sebagai besar merupakan dataran rendah, lalu kalau di tengah itu campur mulai menuju pegunungan, dan selatan itu rata-rata adalah pegunungan dan wilayah pantai kayak gitu. Lalu yang kedua ada delimitasi wilayah, penentuan batas terluas suatu wilayah untuk tujuan tertentu. Lalu yang ketiga adalah klasifikasi wilayah, upaya mengelompokkan wilayah secara sistematis ke dalam kelompok-kelompok wilayah. Selanjutnya ada jenis-jenis kewilayahan. Pertama ada kewilayahan secara geografi, nanti kita akan bahas kewilayahan secara umum. Pertama berdasarkan bagian waktu, kedua berdasarkan bentuk dasar laut. Nah ini petanya ya, kanan. Lalu selanjutnya ini ada berdasarkan wilayah pembangunan, nanti akan kita bahas wilayah pembangunan Indonesia. Lalu ada berdasarkan rangkaian gunung. Lihat, di sini ada sirkum Mediterania terbentang dari Eropa, Asia, lalu masuk ke Malaysia, ini masuk ke Indonesia, lalu nanti disambung oleh sirkum Pasifik dari Australia ke Papua, lalu ke Jepang, lalu ke Rusia, Amerika Utara, lalu ke Amerika Selatan, kayak gitu. Oke, next. Apa sih tujuan dari diadakannya kewilayahan dalam geografi? Untuk memberikan makna atau kewilayahan dalam geografi dan untuk memudahkan dalam melihat potensi wilayah. Nah, kedua adalah kewilayahan secara umum. Pertama berdasarkan wilayah homogen. Nah, ini misalkan berbasis komoditas atau berdasarkan wilayah nodal. Seperti itu ya. Ini nodal pusat dikelilingi oleh wilayah homogen yang saling terkait. Lalu selanjutnya ada kewilayahan secara umum, yaitu wilayah perencanaan. Misalkan ini peta RT RW suatu wilayah, gitu ya, suatu daerah. Lalu ada wilayah administrasi, yaitu contohnya seperti peta administrasi kota Bandung. Nah, sekarang kita bahas tentang tata ruang.
Nah, terdapat kaitan erat antara wilayah dan tata ruang. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kenapa? Karena tata ruang ini merupakan bagian integral dari pembangunan dan pengembangan wilayah. Tujuannya untuk apa tata ruang? Yaitu perbaikan yang berkesinambungan untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Nah, menurut Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidup. Ya, jadi ruang ini cakupannya sangat luas dari mulai bawah tanah, darat, laut sampai ke udara. Jadi yang ditata itu ruang agar terjadi pembangunan dan pengembangan wilayah yang menuju ke arah yang lebih. Nah, tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Seperti itu. Thank you atas perhatiannya. Jika ada ditanyakan, silahkan untuk tulis di WhatsApp group. Thank you atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.